Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Marsima Chandrawati dengan NIM A1D511801 dari R001. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan membahas tentang pengertian manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management. Selamat menyaksikan. Dari buku yang saya baca, yaitu buku Ajar Manajemen Mutu Terpadu oleh Dr. Novianti Jafri, MPDI, dan Dr. Abdurrahmat SSI, MPD, di sini menjelaskan bahwa Total Quality Management adalah suatu pendekatan manajemen pada suatu institusi yang berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dan keseluruhan sumber daya manusia dan ditujukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat pada anggota institusi atau sumber daya manusia dan masyarakat. Proses Total Quality Management juga memiliki input yang sangat spesifik. Di sini kebutuhan, keinginan, dan harapan-harapan dari pelanggan mentransformasi atau memproses input dalam institusi untuk memproduksi barang atau jasa yang pada gilirannya memperbaiki kepuasan pelanggan atau output tersebut. Sehingga output yang dihasilkan agar memiliki daya tarik dan dibutuhkan oleh para pelanggan atau para stakeholder yang menggunakan produk atau jasa layanan institusi tersebut. Maka ditetapkan tingkat derajat yang dicapai oleh karakteristik output tersebut akan kesesuaian memenuhi atau melebihi standar minimum. Dari sumber yang kedua, yaitu dari buku Fundamental of Total Quality Management, Process Analysis and Improvement, di sini menjelaskan bahwa Total Quality Management melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip dan konsep manajemen mutu di setiap aspek. Total Quality Management menuntut prinsip kualitas manajemen harus diterapkan di setiap aspek, di setiap tahap, dan setiap departemen organisasi. Dengan adanya penerapan manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management diharapkan dapat membantu sekolah menyesuaikan diri dengan perubahan dengan cara yang positif dan konstruktif pada standar proses dan tenaga pendidik dan kependidikan. Aplikasi manajemen mutu terpadu jika diterapkan dengan benar dapat mempengaruhi pendidikan masa depan. Penerapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melatiana dengan NIM A1D518005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Marsimah Chandrawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management. Tujuannya untuk memberikan kepuasan terhadap kebutuhan pelanggan seefisiensi mungkin. Bahkan Total Quality Management dalam pendidikan dapat menguntungkan semua pihak dengan syarat manajer yang memperbaiki kinerja pegawai dan juga organisasi secara terus-menerus sejalan perkembangan internal dan juga eksternal dari organisasi. Nah, oleh karena itu, hanya dengan memahami proses dan juga kepuasan dari pelanggan, maka organisasi dapat menyadari dan juga menghargai sebuah kualitas. Semua usaha atau manajemen dalam Total Quality Management harus dirancang pada suatu tujuan utama, yaitu kepuasan pelanggan. Apa yang dilakukan manajemen tidak ada gunanya bila tidak melahirkan kepuasan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani HB, NIM A1D51809 dari ruang R001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat manajemen mutu terpadu di sekolahan. Yang pertama yaitu membantu dalam mengembangkan peran, tujuan, tanggung jawab sekolah. Nah, dengan adanya penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan akan membantu memperjelas peranan masing-masing seperti kepala sekolah, guru, siswa, serta masyarakat.
Nah, yang kedua yaitu meningkatkan sekolah sebagai jalan hidup. Nah, di sini sebagian orang menganggap bahwa sekolah hanya sebagai kebutuhan semata. Nah, tetapi dengan adanya penerapan manajemen mutu terpadu ini, maka akan menjadikan sekolah sebagai jalan hidup. Artinya, sekolah merupakan salah satu jalan bagi mereka untuk mencapai kebutuhan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu memberikan bantuan dalam merencanakan pelatihan kepemimpinan secara menyeluruh untuk pendidik pada semua tingkatan. Yang keempat yaitu membantu dalam menggunakan riset atau informasi praktis untuk memandu kebijakan dan pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, serta ditujukan pada adanya perbaikan secara terus-menerus. Yang kelima yaitu mendesain secara menyeluruh perkembangan anak. Nah, artinya bahwa adanya penerapan manajemen mutu terpadu memberikan manfaat pada desain atau rancangan dalam pengembangan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Nurul Husna, NIM A1D517015. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan mutu. Di dalam konsep perencanaan mutu itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu perencanaan mutu itu sendiri, manajemen mutu strategis, visi, misi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perencanaan mutu. Perencanaan mutu tidak terjadi begitu saja, namun ia juga direncanakan. Mutu harus menjadi bagian penting dari strategi institusi dan harus didekati secara sistematis dengan menggunakan proses perencanaan strategis itu sendiri. Perencanaan strategis itu merupakan salah satu bagian terpenting dari TKM. Tanpa arahan yang dalam jangka panjang dan yang jelas, sebuah institusi itu tidak dapat merencanakan peningkatan mutu. Perencanaan mutu adalah perencanaan kegiatan yang mampu memiliki kesesuaian harapan konsumen dengan pelayanan yang diberikan oleh penawar jasa secara realistis dalam hal pemenuhan kebutuhan konsumen secara menyeluruh, efisien, efektif, dan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh beberapa aspek penunjang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu strategis. Dalam manajemen mutu strategis, itu tidak ada rangkaian aktivitas yang khusus dalam mengupayakan perencanaan strategis itu sendiri. Meskipun berangkat dari hal yang bersifat filosofis menuju yang bersifat praktis bisa menjadi salah satu cara yang masuk akal. Di dalam artikel yang telah saya baca, menurut Salis, menggunakan pendekatan sistematis dalam merencanakan masa depan institusi itu merupakan hal yang penting. Strategis harus didasarkan pada kelompok-kelompok pelanggan dan harapan-harapan yang bervariasi. Selanjutnya dengan mengembangkan kebijakan-kebijakan serta rencana-rencana yang dapat mengantarkan instansi pada pencapaian visinya. Perencanaan strategis memungkinkan formulasi prioritas-prioritas jangka panjang dan perubahan institusional berdasarkan pertimbangan rasional. Tanpa strategis, sebuah lembaga pendidikan tidak akan bisa yakin bagaimana mereka dapat memanfaatkan peluang-peluang baru. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang visi misi. Yang pertama yaitu visi, di mana visi itu mengisyaratkan tujuan puncak dari sebuah institusi dan untuk apa sih institusi itu dicapai. Visi itu harus singkat, langsung, dan menunjukkan tujuan pusat institusi itu sendiri. Membuat visi itu cukup yang pendek, singkat, dan diingat. Kemudian mengembangkan visi tersebut dengan sekumpulan statement yang menjadikan visi tersebut itu menjadi sempurna. Contohnya seperti yang sering kita ketahui yaitu menyediakan standar belajar yang unggul. Nah, itu salah satu visi yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang misi. Misi itu sendiri sangat berkaitan dengan visi dan memberikan arahan yang jelas baik untuk masa sekarang
maupun untuk masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Duningsia Rahab, NIM 24 dari kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai, tujuan, riset pasar, dan analisis SWOT. Yang mana nilai-nilai dan tujuan ini merupakan sambungan penjelasan dari teman saya tadi mengenai visi misi, nilai-nilai, dan tujuan. Baiklah, langsung saja. Dimulai dari nilai-nilai. Nilai-nilai sebuah organisasi merupakan prinsip yang mendasar operasi dan pencarian sebuah organisasi untuk mencapai visi dan misinya. Nilai-nilai tersebut juga mengekspresikan kepercayaan dan cita-cita institusi. Nah, nilai-nilai juga memberikan arah dan tujuan yang konsisten. Selanjutnya masuk penjelasan yang kedua, yaitu tujuan. Setelah visi, misi, dan nilai-nilai telah ditetapkan, ketiganya diterjemahkan sebagai tujuan yang bisa dicapai, serta tujuan juga dijadikan sebagai sasaran dan cita-cita. Selanjutnya masuk di riset pasar. Riset pasar yang baik merupakan unsur penting dalam mengimplementasikan TQM. Riset ini adalah cara untuk mendengarkan pelanggan dan calon pelanggan. Riset ini juga digunakan untuk menentukan isu-isu mutu dalam sudut pandang pelanggan. Selanjutnya masuk di analisis SWOT yang terakhir. Analisis SWOT merupakan sebuah bentuk analisa kondisi dan situasi yang bersifat deskriptif atau memberikan gambar yang melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek, dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tony, NIM A1D51825 dari R001. Baiklah, di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai konsep pengendalian mutu terpadu atau total quality management. Nah, secara dasar manajemen mutu terpadu adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu secara total dan sebaik-baiknya dalam pengelolaan pendidikan ini dapat terintegritas dengan baik secara total, efektif, dan efisien dalam menetapkan tujuan bersama-sama, sehingga apabila terjadi kendala dalam pengelolaan pendidikan ini, maka kita perlu mengatasinya dengan cepat, karena supaya apa yang kita kerjakan itu dapat berjalan dengan semestinya atau dengan baik, seperti itu. Kemudian menurut dasar pemikiran perlunya total quality management, menurut Surahyo tahun 2015, pada prakteknya amanah sederhana, karena total quality management ini merupakan cara yang paling efektif dan mudah untuk dapat melakukan yang terbaik untuk bersaing baik di kancah global maupun di kancah sederhana. Karena mendapatkan kualitas terbaik, hendaklah kita melakukan perbaikan terus-menerus terhadap pendidikan, lingkungan, dan prosesnya itu sendiri. Kemudian menurut Warsaw, pengendalian mutu terpadu ini adalah pengendalian proses manajemen yang dimana di dalamnya itu kita mengevaluasi kinerja nyata, kemudian membandingkan kinerja dengan tujuan, mengambil tindakan terhadap pembedaan, sehingga pengendalian mutu ini telah suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Pengendalian mutu pendidikan ini perlunya indikator atau kualitas yang jelas dan pasti,
sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang terjadi. Dalam pengendalian mutu terpadu ini kita perlu mengevaluasi kinerja seseorang seperti itu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa apa yang saya sampaikan sebelumnya, konsep pengendalian mutu terpadu ini adalah suatu kegiatan pengendalian pendidikan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pengaturan, baik itu dalam pendidikannya, kemudian bagaimana kita mengelola bagaimana kita bisa mengelola pendidikan itu sendiri terhadap suatu hal yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, baik itu dari diri kita sendiri maupun bagi si pengelolanya sendiri. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dari Total Quality Management yang memiliki 10 unsur utama. Yang pertamanya itu adalah fokus pada pelanggan. Dalam Total Quality Management, baik pelanggan internal maupun eksternal merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk ataupun jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses dan juga lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. Unsur yang kedua adalah obsesi terhadap kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan Total Quality Management, penentu akhir kualitas pelanggan internal dan juga eksternal dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi ataupun melebihi apa yang telah ditentukan tersebut. Unsur yang ketiga adalah pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah sangatlah diperlukan dalam penerapan Total Quality Management, terutama untuk mendesain pekerjaan dan juga dalam proses pengendalian, kepuasan, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Nah, unsur yang keempat adalah komitmen jangka panjang. Nah, komitmen jangka panjang ini sangat penting guna mengadakan budaya agar penerapan Total Quality Management dapat berjalan dengan sukses. Unsur yang kelima adalah kerjasama tim atau teamwork. Organisasi yang menerapkan Total Quality Management saling bekerja sama di dalam tim, kemitraan dan juga hubungan yang dijalin dan dibina baik antara organisasi maupun dengan lembaga-lembaga masyarakat dan masyarakat di sekitar. Unsur yang keenam adalah perbaikan sistem secara berkesinambungan. Setiap produk dan juga jasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat lebih meningkat. Unsur yang ketujuh adalah pendidikan dan juga pelatihan. Organisasi yang menerapkan Total Quality Management, pendidikan dan juga pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang diharapkan dan juga didorong untuk terus belajar. Dengan belajar, setiap orang dalam perusahaan ataupun di dalam organisasi tersebut dapat meningkatkan keterampilannya secara teknis dan juga keahlian profesionalnya. Unsur yang ke-8 ini adalah kebebasan yang terkendali. Dalam Total Quality Management, keterlibatan dalam pemberdayaan
organisasi dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting untuk menciptakan peningkatan rasa memiliki tanggung jawab di dalam organisasi terhadap keputusan yang telah dibuat dan juga memperkaya wawasan pandangan dalam suatu keputusan yang diambil, karena pihak yang terlibat di dalam organisasi lebih banyak. Unsur yang kesembilan adalah kesatuan tujuan. Agar total quality management dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan ataupun lembaga organisasi harus memiliki kesatuan tujuan agar setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Unsur yang terakhir, yang ke-10 adalah adanya keterlibatan dan juga pemberdayaan karyawan. Usaha untuk melibatkan karyawan membawa dua manfaat utama. Yang pertama, hal ini akan meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang lebih baik, rencana yang lebih baik, atau perbaikan yang lebih efektif, karena juga mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja. Manfaat yang kedua adalah keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan juga meningkatkan rasa memiliki dan juga tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang. Peningkatan mutu pendidikan atau total quality management. Sama-sama kita ketahui, sebagian sekolah yang ada di Indonesia mengalami peningkatan mutu pendidikan yang cukup baik, dan ada beberapa sekolah yang ada di Indonesia mengalami peningkatan mutu pendidikan yang kurang baik, seperti sekolah yang berada di wilayah 3T, terluar, terdepan, dan terisolir. Nah, dengan adanya manajemen mutu pendidikan, manajemen mutu terpadu, diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, terus-menerus melakukan perbaikan yang signifikan terhadap kualitas pendidikan Indonesia. Tingkatan total quality management terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah perbaikan secara terus-menerus. Dalam buku karangan Dr. Novianti tahun 2017 mengatakan bahwa perbaikan secara terus-menerus adalah suatu pendekatan sistematis dan hati-hati untuk mencapai tingkatan kualitas yang tepat dengan cara konsisten untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Pelanggan di sini dimaksud adalah masyarakat atau peserta didik dan wali murid. Nah, dari pendekatan di atas dapat saya simpulkan bahwa perbaikan secara terus-menerus adalah suatu pendekatan yang praktis namun strategis untuk menjalankan roda organisasi yang mengutamakan kebutuhan atau keinginan masyarakat. Tahap yang kedua adalah Kaizen. Kaizen sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti perbaikan secara sedikit demi sedikit atau step by step improvement. Esensi Kaizen adalah proyek kecil yang berupaya membangun kesuksesan dan kepercayaan diri dan mengembangkan dasar peningkatan selanjutnya. Joseph Jauran pernah berkata tentang proyek besar dan kecil, mengatakan bahwa metode yang paling baik untuk mengerjakan proyek besar adalah memisahkan ke dalam pekerjaan-pekerjaan kecil yang terkendali. Maksudnya di sini adalah ketika mengerjakan proyek yang besar, kita harus memisahkan pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan kecil sehingga mudah terkendali dan terkontrol oleh kita sendiri. Ketiga adalah profesionalisme dan fokus pelanggan. Memadukan aspek terbaik dari profesionalisme dengan mutu terpadu merupakan hal esensial untuk mencapai tujuan dan kesuksesan. Staf harus mampu bagaimana mereka dan muridnya dapat memperoleh manfaat dari fokus terhadap pelanggan mutu terpadu,
tidak hanya sekedar membuat pelanggan senang dan tersenyum, tetapi staf harus mampu meningkatkan kualitas muridnya sehingga membuat atau memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka, sehingga pelanggan menjadi menikmati atau merasakan kesuksesan atau peningkatan mutu terhadap pendidikan. Empat adalah mutu pembelajaran. Pendidikan adalah tentang pembelajaran masyarakat, yang artinya semua pelajar berbeda dengan pelajar yang lainnya. Mereka belajar sesuai dengan kecocokan atau hobi mereka masing-masing. Maka dari itu, institusi pendidikan perlu melakukan perbaikan, motivasi, dan melakukan praktek terhadap pelajar tersebut sehingga mereka bisa menyesuaikan diri dengan situasi atau hobi mereka dan mereka bisa mencapai mutu pembelajaran atau keahlian mereka masing-masing. Adalah mutu penunjang perbaikan sekolah. Sama-sama kita ketahui bahwa institusi yang paling utama yang memiliki beragam potensi peserta didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam itu adalah sekolah. Jadi sudah seharusnya institusi sekolah mengelola sendiri sesuai dengan realita atau kemampuan peserta didiknya yang ada di sekolah untuk dikembangkan dan ditingkatkan sehingga mutu pendidikan bisa ditingkatkan secara profesional. Itulah tadi 5 tahapan yang bisa dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan dengan total quality management. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitiannya terkait dengan materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Tetapi di sini saya hanya fokus kepada materi peningkatan mutu. Ada 3 penelitian yang dapat saya temukan. Yang pertama itu dengan judul Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, perspektif konsep manajemen mutu terpadu, studi kasus Man Gumawan, Kabupaten Oku Timur, yang ditulis oleh Dedi Arianto. Nah, di mana dalam penelitian ini ia menyimpulkan bahwa dalam sekolah Man Gumawan, Kabupaten Oku Timur ini terdapat peran kepala sekolah sebagai perencanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu. Nah, tentunya dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini terdapat beberapa hambatan-hambatan, yaitu berupa partisipasi guru yang kurang aktif dan juga masih adanya rasa tanggung jawab guru terhadap tugas-tugasnya. Namun di sisi lain terdapat faktor-faktor pendukung dalam peningkatan mutu di sekolah tersebut, yaitu guru mempunyai semangat yang tinggi serta motivasi yang tinggi terhadap capaian yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Nah, sehingga dapat saya simpulkan bahwasanya di dalam peningkatan mutu pendidikan dalam perspektif mutu terpadu ini harus ada peran serta kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di lingkungan sekolah. Nah, untuk yang kedua itu berjudul implementasi total quality management atau biasa disebut manajemen mutu terpadu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di MAN Yogyakarta yang ditulis oleh Ahmad Darmiji. Nah, hasil penelitian yang dilakukan olehnya itu terdapat bahwasanya di MAN Yogyakarta telah mengimplementasikan total quality management dengan sangat baik, yaitu dengan adanya perubahan atau peningkatan secara terus-menerus di dalam peningkatan mutu di sekolah MAN Yogyakarta. Nah, karena apa di sekolah ini berhasil dalam pengimplementasian TQM? Karena di sekolah ini terdapat komitmen maupun kerjasama antar tim, sehingga kunci utama dalam pengimplementasian agar dapat mencapai yang semaksimal yaitu adanya kontribusi seluruh anggota. Nah, untuk penelitian ketiga yaitu dengan judul Manajemen Mutu Terpadu di SMA Unggulan Kota Mataram.
ditulis oleh Muhammad Sunardi dan Ahmad Muslim. Nah, di sini salah satu sekolah SMA unggulan Kota Mataram akan menerapkan konsep manajemen mutu terpadu di sekolahnya dalam upaya peningkatan mutu, di mana hal itu bertujuan untuk memenuhi kepuasan pelanggan, baik itu pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Nah, sebelum ia ingin menerapkan konsep total quality management ini di sekolah ini, tentunya telah mempersiapkan diri dengan membuat anggota yang membuat dewan sekolah yang beranggotakan kepala sekolah, guru, dan salah satu ahli di bidang manajemen pendidikan yang berasal dari perguruan tinggi. Nah, tentunya dalam peningkatan mutu pendidikan dengan konsep total quality management ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga dalam penelitian ini beranggap bahwa dalam pengimplementasian TQM ini dia membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan akan menimbulkan perspektif bahwasanya sekolah yang memiliki kualitas yang bagus atau mutu yang bagus itu hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang memiliki penghasilan di atas rata-rata.